Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Oke, salam Kak Theo. Shalom Kak Dedi. Salam Kak Denis. Oke, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Semangat dong ya. Oke, Semangat. ayo bangkit berdiri semuanya yang ada di rumah. Kita akan naik satu pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan Yesus kita adalah Allah yang berkuasa, Amin. yang sanggup mengalahkan kuasa iblis, dan dia juga selalu memberikan kesembuhan dan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Ayo adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekarang kita mau angkat satu pujian, hatiku percaya. Kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Telah menara dan kota perlindungan, selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Tetap semangat ya. Pasti adik-adik semuanya dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik ya. Dan hari ini kembali kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik juga boleh berdoa ya. Tundukkan kepalanya, tutup mata dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh kembali belajar
dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, baik anak-anak yang ada di rumah, bahkan Om Teddy yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah hikmat Tuhan dan pengertian daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Tuhan Yesus sedang apa ya? Yo, adik-adik, wow, 2 minggu yang lalu Tuhan Yesus sedang merayakan Paskah ya di Yerusalem bersama dengan murid-muridnya gitu misalnya. Nah, setelah selesai perayaan Paskah, Tuhan Yesus kembali ke satu tempat adik-adik ya. Satu tempat yang sering sekali Tuhan Yesus tuju. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa tema firman Tuhan Yesus ditangkap. Oke, bahannya itu ada di dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Oke, misalnya. Nah, setelah Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya di Yerusalem ya adik-adik ya. Setelah selesai merayakan Paskah, Tuhan Yesus bersama ke-11 muridnya gitu ya. Mereka pergi suatu tempat yang tidak asing lagi, yang sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus, yaitu Bukit Zaitun ya. Di mana? Bukit Zaitun, di mana Tuhan Yesus sering kali berada di sana. Ngapain Tuhan Yesus ke Bukit Zaitun adik-adik? Ada yang tahu? Tuhan Yesus senang berdoa. Tuhan Yesus suka berdoa kepada Allah Bapa gitu, kepada Bapaknya di sorga. Tuhan Yesus suka berdoa. Nah adik-adik suka berdoa enggak kalau misal adik-adik mau tidur atau mau pergi? Tentu ya, pasti Om tadi percaya adik-adik semua suka berdoa seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, nah hari ini misalnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus pergi tadi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Nah Tuhan Yesus berdoa bahwa waktunya akan dekat. Dia akan dia akan memberikan hidupnya untuk setiap manusia yang berdosa. Nah Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah 100% dan juga dia adalah 100% adik-adik. Bahwa sebagai manusia juga Tuhan Yesus gentar. Tuhan Yesus juga takut menghadapi hal yang akan terjadi di depan kehidupannya gitu ya. Misalnya Tuhan Yesus bahwa sebagai manusia dia juga takut dengan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Bapaknya di sorga gitu ya misalnya. Dan Tuhan Yesus misalnya meninggalkan ya, misalnya kira-kira sepelemparan batu ya, jaraknya dari murid-muridnya berdoa gitu. Misalnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mereka juga harus berdoa sungguh-sungguh gitu supaya mereka ketika menghadapi suatu masalah mereka kuat, misalnya mereka tidak lari gitu, misalnya mereka kuat menghadapi cobaan yang ada di hadapan mereka. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Tuhan Yesus sudah berdoa sungguh-sungguh ya kepada Bapa di sorga, nah Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya ya. Dia melihat murid-muridnya sudah ngorok, mereka sudah tertidur. Mereka sudah tidak lagi berdoa tapi mereka sudah tertidur. Mereka misalnya sudah tertidur ya adik-adik ya. Mereka tidak lagi berdoa dan hanya Tuhan Yesus sendiri yang sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa di sorga. Nah hari ini misalnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan kehendak dia yang terjadi tapi biarlah kehendak Bapa gitu misalnya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Bahwa Tuhan Yesus akan misalnya menjadi seorang penyelamat. Bahwa Allah memberikan sebuah satu mandat kepada Tuhan Yesus ketika datang dunia, ketika dia lahir ke dunia, yaitu untuk satu tujuan menyelamatkan manusia yang berdosa gitu ya. Misalnya, jadi bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan pendamaian kepada Bapa di sorga dengan kematiannya di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh bahwa malaikat Tuhan memberikan kekuatan. Malaikat Tuhan memberikan kekuatan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Karena Tuhan Yesus sebagai manusia, dia takut, dia juga gentar menghadapi misalnya kematian yang ada di depannya gitu. Misalnya dia yang akan misalnya kengerian itu misalnya bahwa
hukuman yang ditimpakan, yaitu dosa-dosa manusia, semua dosa-dosa manusia itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus gitu misalnya. Jadi Tuhan Yesus sangat ngeri sekali gitu, misalnya Tuhan Yesus sangat gentar gitu, sehingga dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sehingga misalnya Bapaknya mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus misalnya dia mengatakan bahwa bukan kehendakku, misalnya kalau dia boleh memilih bukan kehendakku misalnya, tapi dia tetap mengatakan biarlah kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupannya gitu misalnya. Tuhan Yesus tidak pernah misalnya berbantah badah dengan Bapaknya. Tuhan Yesus tidak pernah menolak, tapi Tuhan Yesus memilih untuk menjadi seorang yang taat kepada Bapaknya. Dia mau mati, dia mau misalnya menerima hukuman supaya manusia boleh diperdamaikan dengan Bapa gitu misalnya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh tadi dia misalnya Tuhan Yesus sangat ya, sedih gitu misalnya bahwa melihat murid-muridnya sudah tertidur tadi ya, mereka sudah tidak lagi berdoa, mereka sudah tertidur gitu misalnya, mereka tidak lagi mengindahkan apa yang dikatakan oleh gurunya yaitu Tuhan Yesus gitu ya, untuk bersungguh-sungguh berdoa gitu misalnya. Nah adik-adik misalnya bahwa tadi bahwa setelah mereka kan masih di Bukit Zaitun nih Tuhan Yesus ya, tiba-tiba ada satu rombongan yang datang gitu, mereka lengkap ya dengan mungkin pedang gitu misalnya, dengan pentung gitu ya misalnya. Mereka datang untuk menangkap siapa? Mereka datang untuk menangkap Tuhan Yesus gitu ya. Dan bersama dengan rombongan itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus gitu yang bernama Yudas Iskariot, ya adik-adik ya. Nah waktu itu misalnya bahwa Yudas Iskariot memberikan satu salam ya, satu pelukan kepada Tuhan Yesus. Nah salam ini bukan salam persahabatan adik-adik, tapi di mana bahwa Yudas sendiri yang menjual gurunya gitu. Tuhan sendiri yang akan memberikan gurunya kepada orang ya, misalnya untuk menangkap Tuhan Yesus gitu ya misalnya. Nah Tuhan Yesus misalnya tentu misalnya Tuhan Yesus tahu gitu ya misalnya bahwa rencana dari Yudas Iskariot, tapi Tuhan Yesus tidak pernah misalnya untuk menghentikan apa yang menjadi dilakukan oleh Yudas bersama dengan rombongannya gitu. Misalnya Tuhan Yesus lebih memilih untuk mentaati karena itu semua adalah harus menggenapi setiap rencana Allah Bapa di dalam kehidupannya gitu misalnya. Bahwa Tuhan Yesus mau memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menebus, untuk memberikan pendamaian kepada manusia gitu lewat kematiannya gitu, misalnya lewat darahnya yang tertumpah di atas kayu salib gitu, misalnya dengan pengorbanannya hanya itu saja yang memberikan kita bisa berdamai dengan Allah Bapa gitu. Tidak ada hal yang lain selain hanya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu misalnya. Nah adik-adik hari ini kita boleh melihat bahwa tadi bahwa si Yudas kan bersama dengan rombongannya mereka misalnya datang ya misalnya untuk menangkap Tuhan Yesus gitu misalnya. Nah ketika bahwa murid-muridnya melihat bahwa mereka gurunya ditangkap itu, mereka misalnya salah satu dari murid Tuhan Yesus mengambil pedang gitu adik-adik ya. Dia memotong satu telinga, misalnya salah dari mereka yang ikut gitu dipotong gitu, misalnya pakai pisau gitu, pakai pedang gitu ya. Putus ya adik-adik telinganya, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan melakukan satu mujizat di situ di mana Tuhan Yesus mengambil kuping orang tersebut terus ditempel kembali gitu. Tapi akhirnya bahwa jadi bisa menyatu kembali gitu, itu kuasa dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak menghentikan untuk mereka menangkap Tuhan Yesus gitu misalnya. Tapi Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat karena Tuhan Yesus adalah anak Allah gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih bukan dari kehendaknya sendiri, tapi dia mau menuruti setiap kehendak Allah Bapa di dalam kehidupannya. Nah adik-adik, apakah adik-adik mau juga belajar dari Tuhan Yesus? Nah adik-adik pernah pasti apa yang dikatakan oleh papa mama atau misalnya miss di sekolah gitu, kalau adik-adik sekolah ya misalnya adik-adik juga harus mentaati, mendengar gitu misalnya, mendengar untuk mentaati dan melakukannya gitu misalnya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menolak misalnya bahwa dia tidak mau gitu misalnya, tapi dia mengatakan bahwa biarlah kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mau berkorban demi siapa? Demi kita manusia yang berdosa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah
sama sekali tidak pernah berdosa. Tetapi yang berdosa siapa? Kita manusia ya. Kita manusia yang berdosa, kita harusnya yang dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kasih yang besar ya. Dia memberikan cintanya yang besar. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi pembuktian bahwa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa gitu misalnya. Hanya satu, yaitu jalan keselamatan, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga manusia yang tadinya berdosa bisa berdamai dengan Bapa dan bisa datang kepada Bapa kembali gitu misalnya. Dan hari ini kita mau belajar di mana bahwa Tuhan Yesus lebih memilih untuk mentaati setiap rencana, menggenapi setiap rencana Allah Bapa di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus tidak pernah menuruti kehendaknya sendiri, tapi dia menuruti setiap kehendak Allah Bapa di dalam kehidupannya. Dan kita percaya bahwa kita ada hari ini, kita boleh diselamatkan, kita tahu bahwa itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus ya. Adik-adik bersyukur ya, adik-adik kita tidak perlu mati di atas kayu salib lagi, tapi Tuhan sudah memberikan satu pengorbanan yang terbesar di dalam kehidupannya. Dia sudah memberikan hidupnya dengan kita tahu bahwa ketika dia disalib bahwa Tuhan Yesus tangannya dipaku, bahkan lambungnya ditusuk gitu misalnya. Dan di situ darahnya tercurah mengalir untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau berkorban bagi manusia. Dan dia mau lebih memilih untuk mentaati setiap rencana Bapa di dalam kehidupannya. Dan hari ini kita bersyukur bahwa kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus tadi misalnya dia memberikan hidupnya, dia mau menggenapi setiap rencana Allah Bapa di dalam kehidupannya. Dan kita mau juga misalnya sebagai anak-anak Tuhan dari kelas Indria, kelas pertama kita harus percaya bahwa kita mau menjadi seorang anak yang mentaati Tuhan kita ya. Kita mau juga mentaati bahwa kita punya Tuhan yang sudah berkorban buat kita, yang sudah mati. Sekalipun adik-adik masih kecil ya, Tuhan Yesus juga sangat mengasihi adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan, walaupun adik-adik masih kecil ya, walaupun masih kelas Indria, Pratama, Tuhan Yesus tidak pernah membedakan bahwa dia juga mengasihi kita dengan kasihnya yang sama seperti kasih orang yang dewasa gitu misalnya. Jadi kasih Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus mengasihi orang yang dewasa juga anak-anak di rumah gitu ya misalnya. Dan percaya bahwa adik-adik juga sudah diselamatkan oleh Tuhan ya. Ketika nanti adik-adik udah besar, adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang boleh memuliakan Tuhan ya. Seperti Tuhan Yesus bahwa dia memuliakan Bapa lewat kehidupannya. Dengan memberikan hidupnya dia memberikan misalnya satu korban yang terbaik di dalam kehidupan Tuhan Yesus ya untuk manusia. Dia persembahkan kepada Bapanya untuk memberikan pendamaian. Nah hari ini cerita kita mungkin tidak panjang ya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah seorang anak yang begitu taat kepada Bapanya. Dia sangat bisa mengasihi manusia yang berdosa sehingga dia mau berkorban buat kita. Oleh sebab itu adik-adik kita juga harus percaya dan kita juga boleh mau bisa berkorban bagi Tuhan Yesus ya. Nanti ketika adik-adik udah besar ya, adik-adik juga mungkin dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat ya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih adik-adik tetap semangat ya. Adik-adik juga tetap memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Nah hari ini cerita kita tidak panjang ya, kita cukup sampai di sini. Kita akan menghafal ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita itu di dalam Lukas ya. Injil Lukas pasal 22 ayat 19b. Ya. Adik-adik boleh baca di rumah ya, misalnya boleh buka Alkitabnya. Injil Lukas pasal 22 ayat 19b. Demikian bunyi ayat hafalan kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, Om tadi ulangin lagi ya. Injil Lukas pasal 22 ayat 19b. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Ini ayat hafalan kita minggu ini. Ingat adik-adik harus menghafal ya. Jangan pernah bisa bosan ya menghafal kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik yang selama ini yang udah lama ya nggak menghafal ayat hafalan, ayo kembali, ayo semangat menghafal ayat hafalan seperti yang lainnya gitu ya. Kumpulkan kepada guru-guru kelas masing-masing ya.
baik di kelas koordinator dari kelas Indria, kelas Pratama gitu misalnya. Ingat adik-adik tetap semangat dan anak-anak juga boleh taat ya seperti yang sudah Tuhan Yesus berikan teladan bagi setiap kita. Oke adik-adik, cerita kita sampai di sini, kita akan berdoa. Mari kita boleh tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur, kami boleh melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus sudah memberikan cintanya, Tuhan Yesus sudah memberikan kasihnya. Tuhan Yesus mau berkorban bagi kami dengan dia mau memberikan hidupnya. Tuhan Yesus ditangkap karena Tuhan Yesus mau menggenapi setiap rencana Allah Bapa di dalam kehidupannya. Hari ini kami boleh melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar seorang anak yang begitu mengasihi kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kami keselamatan dan Engkau sudah mau berkorban bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami juga boleh menjadi anak-anak yang mentaati Engkau Tuhan. Beri kami kekuatan ya Roh Kudus, hingga kami boleh memilih untuk lebih mentaati Engkau dalam kehidupan kami, lebih mentaati setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sebagaimana Engkau sudah memberikan teladan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau sudah mau memberikan hidup-Mu buat kami. Engkau mau mati buat kami. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami sehingga kami yang tadinya harus dihukum karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau mau menggantikannya. Engkau mau mati buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik boleh mengangkat tangannya, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Tuhan, berkat penyertaan Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Allah akan menjawab aku. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Dadah. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Terima kasih. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Bye-bye. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Terima kasih. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang
sebagai raja sebagai raja dalam nama Tuhan. dalam nama Tuhan. Dadah. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Lukas 19 Lukas 19 ayat ayat 38 38a. Diberkatilah Diberkatilah dia dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Terima kasih. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Amin. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berserulah kepada Allah, dan Tuhan akan menjawab aku. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Amin. Makasih. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menjawabku.